Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rohyati Yulianti dengan NIM 2205526002. Saya adalah mahasiswa jurusan Ekonomi dan Bisnis Fakultas Unisbank Semarang. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan ini saya dapat mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh pemahaman pajak, tarif pajak, sanksi pajak, penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak UKM. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Sartika Wulandari, yang telah memberikan arahan, bimbingan, motivasi, dan memberikan masukan yang berharga selama proses penulisan skripsi ini. Skripsi ini saya susun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi S1 Ekonomi dan Bisnis Universitas Di Kubang, Semarang. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan latar belakang, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian pembahasan, serta kesimpulan dari penelitian saya. Baiklah, tanpa berpanjang lebar, saya akan memulai presentasi ini. Dalam latar belakang ini, saya akan menjelaskan mengenai pentingnya pajak untuk pembangunan, peran UKM dalam ekonomi dan pajak, reformasi pajak untuk UKM, kemudian ada sistem e-filing dan digitalisasi pajak, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UKM. Pentingnya pajak untuk pembangunan memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional, terutama di Indonesia. Dengan kontribusi sebesar 51% dari total pendapatan negara dalam 3 tahun terakhir ini, pajak menjadi sumber utama bagi pembiayaan berbagai program pembangunan dan layanan publik. Pendapatan negara Indonesia sangat tergantung pada pajak yang berfungsi sebagai sumber utama pendanaan untuk berbagai kebutuhan. Menurut Badan Data Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, penerimaan pajak penyumbang lebih dari setengah total pendapatan negara. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa pajak, pemerintah akan kesulitan untuk membiayai pengeluaran rutin dan investasi dalam infrastruktur serta layanan publik. Sebagai contoh konkret, pada tahun 2023, penerimaan pajak di Jawa Tengah mencapai 36.084 triliun, melebihi target yang ditetapkan sebesar 102,5%. Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, tetapi juga menunjukkan efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan dana tersebut untuk pembangunan. Pajak berperan krusial dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah. Proyek-proyek seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum sangat tergantung pada dana yang diperoleh dari pajak. Tanpa adanya pajak, proyek-proyek ini tidak akan terwujud yang berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, pajak juga menyediakan layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Dana yang diperoleh dari pajak memungkinkan pemerintah untuk memberikan subsidi bagi masyarakat, membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Peran UKM dalam ekonomi pajak. Jadi usaha kecil dan menengah memiliki peran yang sangat signifikan dalam perekonomian Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, UKM menyumbang sekitar 61,7% terhadap produk domestik bruto, yang setara dengan 8.573,89 triliun. UKM juga berfungsi sebagai penyedia lapangan kerja utama, menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja di Indonesia, yang menunjukkan bahwa dampak besar mereka terhadap pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun UKM terhadap PDB sangat besar, kontribusi pajak masih tergolong rendah. Hanya 2,3 juta dari sekitar 67 juta UKM yang terdaftar sebagai wajib pajak. Jadi kesimpulannya adalah
Secara keseluruhan, meskipun UKM memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia dengan kontribusi signifikan terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja, tantangan dalam pemahaman perpajakan dan rendahnya tingkat kepatuhan pajak menghambat potensi mereka untuk berkontribusi lebih besar dalam penerimaan negara. Upaya peningkatan literasi perpajakan dan simplifikasi regulasi pajak dapat menjadi langkah penting untuk mendorong partisipasi lebih banyak UKM dalam sistem perpajakan. Kemudian ada reformasi pajak untuk UKM. Pertama adalah perubahan dari tarif PPh final. Reformasi pajak yang diterapkan melalui peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 bahwa perubahan signifikan dalam tarif pajak penghasilan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kebijakan ini, tarif PPh final diturunkan menjadi 0,5% dari omset bagi UKM dengan omset maksimal 4,8 miliar per tahun. Hal ini merupakan langkah strategis untuk mengurangi beban pajak yang selama ini dianggap memberatkan pelaku UKM. Kemudian sistem e-filing dan digitalisasi pajak. Penerapan e-filing, sistem e-filing di Indonesia mulai diterapkan pada tahun 2004 dengan peluncuran SPT yang memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan surat pemberitahuan tahunan secara elektronik. Pada tahun 2014, sistem diintegrasikan ke dalam platform DJP online yang menyatukan berbagai layanan perpajakan dalam satu portal. Integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan penggunaan bagi wajib pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Yang pertama adalah pemahaman pajak. Pemahaman tentang pajak menjadi salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak. Pengetahuan yang baik mengenai kewajiban perpajakan, termasuk cara menghitung dan melaporkan pajak, dapat mendorong UKM untuk memenuhi kewajiban mereka dengan lebih baik. Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang rendah seringkali menyebabkan ketidakpatuhan, sedangkan edukasi perpajakan yang efektif dapat meningkatkan tingkat kepatuhan. Selanjutnya, tarif pajak juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan UMKM. Kebijakan seperti peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 yang memberikan tarif pajak lebih rendah untuk UKM diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan. Tarif yang lebih rendah mengurangi beban finansial bagi pelaku UKM sehingga mereka lebih termotivasi untuk mendaftar dan membayar pajak. Selanjutnya, saksi pajak berfungsi sebagai pencegah pelanggaran dan mendorong kepatuhan. Ketika wajib pajak menyadari bahwa ada konsekuensi serius atas pelanggaran perpajakan, mereka cenderung lebih patuh. Penegak hukum yang jelas dan transparan terhadap pelanggaran pajak dapat meningkatkan rasa tanggung jawab di kalangan UKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dan yang terakhir adalah sistem e-filing. Telah terbukti meningkatkan efisiensi dan kualitas pelaporan pajak. Dengan mempermudah proses pelaporan SPT secara elektronik, e-filing mengurangi beban administrasi dan mempercepat waktu pelaporan. Hal ini tidak hanya meningkatkan akurasi pelaporan, tetapi juga mendorong lebih banyak UKM untuk terlibat dalam sistem perpajakannya. Pada bab 2 kali ini, yaitu tinjauan pustaka, penelitian empiris, dan hipotesis. Pada penelitian ini menggunakan teori of planned behavior. Pada tahun 1991, ya, ditemukan oleh Icek Eisen, dikembangkan menjadi teori of planned behavior sebagai lanjutan dari teori of ration action yang dicetuskan pada tahun 1980, dikenal sebagai persepsi kontrol perilaku dengan tujuan memprediksi tingkah laku seseorang dengan semakin akurat. Dalam teori TBP menggunakan asumsi bahwa perilaku individu dipengaruhi tidak hanya oleh sikap dan norma sosial, tapi juga oleh persepsi mereka tentang kemauan mengontrol perilaku saat akan bertindak. Kemudian ada usaha kecil menengah UKM. Pada peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 memberikan definisi yang jelas dan komprehensif mengenai UKM.
penggulangan UKM berdasarkan modal dan hasil penjualan tahunan sangat penting untuk memberikan dukungan yang tepat sasaran bagi pelaku UKM, sehingga memberikan kepastian hukum bagi pelaku UKM. Peraturan ini membagi UKM menjadi 3 kategori berdasarkan omset dan aset, yaitu untuk usaha mikro dengan omset kurang dari 2M dan bermodal kurang dari 1M. Sedangkan usaha kecil beromset 2-15M bermodal 1,5M dan usaha menengah beromset 15-50M dengan modal 5-10M. Kemudian pemahaman pajak. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, secara tegas menyebutkan bahwa meningkatkan pemahaman pembayar pajak akan memperbesar kemungkinan wajib pajak patuh pada peraturan. Menurut pendapat Siti Kurnia, pada penelitiannya tahun 2017, dalam bukunya halaman 191, pemahaman pajak berarti seseorang harus memahami arti fungsi dan tujuan pajaknya yang dibayarkan pada negara. Pemahaman yang lebih baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, tarif pajak. Menurut Rahayu, pada penelitian tahun 2017 berpendapat bahwa dalam menetapkan tarif pajak perlu dipertimbangkan prinsip kesetaraan hak serta individu. Dengan tujuan adalah untuk mencapai sistem tarif pajak yang adil serta profesional. Tarif pajak UKM dengan pendapatan kurang dari 4,8M dikenakan tarif 0,5%. Dengan bebas pajak bagi pengusaha dengan peredaran bruto kurang dari 500 juta. Jangka waktu tarif final yaitu 7 tahun untuk orang pribadi, 4 tahun badan usaha seperti CV Firma, kemudian 3 tahun untuk perseroan terbatas. Selanjutnya adalah sanksi pajak. Definisi sanksi pajak menurut Mardiasmo dalam penelitiannya tahun 2018 mendefinisikan bahwa sanksi pajak sebagai instrumen yang menjamin kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Sanksi administrasi dan pidana merupakan 2 jenis sanksi yang digunakan dalam sistem pajak Indonesia. Regulasinya adalah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, kemudian dengan tujuan untuk mendorong ketaatan wajib pajak melalui konsekuensi hukum yang jelas. Selanjutnya adalah penerapan e-filing. Dalam konteks perpajakan, sistem e-filing memanfaatkan teknologi digital untuk menyampaikan SPT secara elektronik, sehingga memudahkan komunikasi antara wajib pajak dan institusi perpajakan. Oleh karena itu, penggunaan sistem e-filing dapat dipahami secara prosedur atau penggunaan sistem yang dikembangkan oleh Dirjen Pajak untuk memfasilitasi penyampaian laporan SPT secara daring serta tepat waktu. Hal ini menurut Nugroho dalam penelitiannya tahun 2021. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran. Dari faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ada pemahaman pajak, tarif pajak, sanksi pajak, dan penerapan e-filing. Dari gambar kerangka pemikiran ini dapat dijelaskan bahwa pengaruh pemahaman perpajakan hipotesis 1 menjelaskan bahwa pemahaman pajak berdampak baik pada kepatuhan wajib pajak. Hipotesis 2 yaitu tarif pajak berdampak baik pada kepatuhan wajib pajak. Hipotesis ketiga, sanksi pajak berdampak baik pada kepatuhan wajib pajak. Dan hipotesis 4, penerapan e-filing berdampak baik pada kepatuhan wajib pajak. Pada bab 3, yaitu metode penelitian, yaitu penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang diterapkan untuk mengevaluasi dampak variabel independen seperti pemahaman tentang pajak, tarif pajak, sanksi pajak, dan e-filing terhadap ketaatan pembayaran pajak UKM. Dalam
Kajian ini dikumpulkan melalui survei online yang disebar melalui link Google Form. Pemilihan populasi berdasarkan pada asumsi bahwa wajib pajak tersebut terpengaruh oleh berbagai faktor pemahaman perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak, serta penerapan e-filing dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sampel penelitian ini dipilih secara acak dari populasi dengan menggunakan rumus Solvin sebagai alat bantu dalam menentukan jumlah sampel yang dibutuhkan untuk mencapai hasil penelitian yang reliable. Kemudian ada uji validitas. Uji validitas ini dengan menggunakan SPSS versi 25. Peneliti melakukan uji validitas digunakan untuk membuktikan bahwa alat penelitian yang digunakan memiliki kemampuan untuk mengukur konsep yang ingin diukur secara akurat. Kriteria yang menjadi acuan dalam penelitian validitas akan perbandingan antara nilai korelasi item dengan total skor dengan nilai kritis pada taraf signifikan 5%. Kemudian ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini menurut Ghazali pada penelitiannya tahun 2021, reliabilitas mengukur tingkat konsekuensi jawaban responden terhadap suatu instrumen penelitian yang dianggap reliable apabila nilai alpha cons spread melebihi 0,7. Selanjutnya adalah uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinitas, dan uji heterokoditas. Uji normalitas dapat mengetahui bahwa baik variabel independen maupun dependen dalam model regresi distribusi secara normal ini ditunjukkan oleh grafik probabilitas normal. Kemudian ada uji autokorelasi. Menurut Safida tahun 2022, uji autokorelasi adalah analisis statistik yang dilakukan untuk menentukan adanya korelasi antara kesalahan residual dalam model regresi yang ada saat tertentu. Kemudian ada uji multikolinaritas. Seperti yang dinyatakan oleh Ghazali pada tahun 2021, uji multikolinitas dilakukan untuk mengidentifikasikan antara variabel independen dalam model regresi dan jika variabel independen saling berkorelasi dianggap ortogonal, yang artinya tidak independen satu sama lain. Uji heteroskedisitas terjadi ketika varian dari sisaan tidak konsisten. Uji ini dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi tersebut yang dapat mempengaruhi akurasi hasil analisis regresi. Korelasi Spearman digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heterokoditas dengan langkah yang harus dilakukan dengan menguji ada tidaknya masalah heterokodisitas dalam hasil regresi dengan menggunakan korelasi Spearman yang dinyatakan oleh Safida HS tahun 2022. Selanjutnya adalah regresi linear berganda. Hasil regresi linear berganda yang dilakukan menggunakan SPSS dapat disimpulkan dalam studi ini, yaitu variabel independen seperti pemahaman tarif pajak, sanksi pajak, dan e-filing pada tingkat ketaatan pembayar pajak, baik secara bersamaan maupun terpisah. Dalam penelitian ini, analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar variabel menggunakan persamaan, yaitu konstanta ditambah dari koefisien regresi pemahaman pajak, ditambah dari koefisien regresi tarif pajak, kemudian ditambah koefisien regresi sanksi pajak, dan ditambah koefisien regresi penerapan e-filing. Koefisien determinasi. Koefisien ini bertujuan untuk menilai kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen dengan rentang determinasi yaitu 0 hingga 1. Jika determinasi tinggi, variabel independen menjelaskan sebagian besar variabel dependen.
Sedangkan determinasi rendah, variabel dependen, kurang menjelaskan variasi variabel dependen. Uji F dan uji T. Uji F. Menurut Ghazali, uji F merupakan metode pengujian signifikan keseluruhan dari setiap variabel independen pada model regresi yang berdampak pada variabel dependen. Tujuan dari studi ini untuk menunjukkan seberapa jauh variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Sedangkan uji T secara parsial dengan uji tes statistik dengan kata lain untuk menentukan apakah variabel dependen terkena dampak yang signifikan dari kedua variabel dependen dengan menggunakan SPSS dapat diperoleh nilai signifikasi T untuk setiap variabel independen. Sedangkan menurut Ghazali tahun 2021, hipotesis 0 akan ditentang jika nilai signifikasi di bawah 0,05, di mana menunjukkan bahwa variabel independen sangat dipengaruhi oleh variabel dependen. Selain itu, hipotesis 0 akan ditolak jika nilai T tabel lebih kecil dibandingkan dengan D nilai T hitung yang mengidentifikasi adanya pengaruh yang signifikan. Pada bab ini adalah hasil penelitian. Studi hasil penelitian ini melibatkan sampel sebanyak 109 subjek dengan derajat kebebasan yaitu 107 dan tingkat signifikasi 5%, alfa adalah 0,05, nilai kritis koefisien korelasi persen adalah 0,882. Tabelnya dapat dilihat dari tabel di samping. Temuan uji fasilitas mengonfirmasi bahwa seluruh item penelitian memiliki validitas yang baik. Nilai R hitung kurang dari nilai R tabel menunjukkan bahwa setiap item pertanyaan dapat digunakan untuk menghitung variabel penelitian yang akurat. Hasil reliabilitas. Koefisien Concord-Brass alpha reliable yaitu pemahaman pajak, sanksi pajak, penerapan e-filing, kepatuhan wajib pajak. Sedangkan cukup reliable adalah tarif pajak. Dapat dilihat dari tabel di samping ya. Dari hasil normalitas, yaitu data memenuhi persyaratan yang normalitas. Yang menunjukkan bahwa regresi memenuhi persyaratan normalitas karena tersebar sejajar dengan garis diagonal dan garis-garis sekitarnya. Hasil autokorelasi nilai Darwin-Watson antara 1,7644 dan 2,038 dan tidak terdapat autokorelasi dalam model penelitian. Hasil uji multikolinitas yaitu semua variabel bebas multikolinaritas dengan toleransi kurang dari 0,1 dan VIF kurang dari 10. Maksud saya, toleransi besar dari 0,1 dan FIF kurang dari 10. Hasil analisa regresi linear berganda. Pada tabel tersebut, diperoleh rumus regresi sebagai berikut. Y adalah 0,327 pemahaman tentang pajak, 0,185 adalah tarif pajak, kemudian ada 0,241 sanksi pajak, dan 0,258 penerapan e-filing. Hasil uji koefisien determinasi. R-square adalah 67,5%. Variasi tingkat kepatuhan dapat dijelaskan oleh variabel penelitian. Sisanya 33,7% belum dapat dijelaskan oleh model. Hasil uji F. F hitung adalah 54,055, F table adalah 2,46. Signifikan adalah 0,000, P-value kecil dari 0,05. Semua variabel terpenuhi signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak. Hasil uji T yaitu dilihat dari gambar tabel tersebut bahwa hasil analisis uji T menunjukkan bahwa dengan hasil T hitung
serata probabilitas 0,00 kurang dari 0,05. Ada hubungan yang signifikan dan positif antara pemahaman perpajakan mengenai pajak dan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil uji T untuk tarif pajak menunjukkan nilai T hitung 1,655 dengan probabilitas 0,101 lebih besar dari tingkat signifikasi 0,05 sehingga hipotesis 2 ditolak. Sebagai kesimpulan, tarif pajak dapat memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil uji T sanksi pajak mengidentifikasikan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai T hitung 3,045 dan probabilitas 0,003 lebih rendah dari 0,05. Akibatnya hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif ketiga diterima. Hasil analisis uji T menerapkan e-filing menunjukkan bahwa e-filing meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Nilai T hitung 2,926 dengan probabilitas 0,004 kecil dari 0,05 sehingga hipotesis 4 diterima. Pada pembahasan ini, pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. P-value adalah 0,00 lebih kecil dari 0,05. Semakin tinggi pemahaman perpajakan, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Penemuan ini konsisten dengan studi dari Kusuma Wulandari tahun 2021, Nugroho 2021, Afriani dan teman-teman 2022 yang menunjukkan bahwa pemahaman tentang perpajakan mempengaruhi kepatuhan pajak pada UKM. Kesimpulannya, pemahaman yang baik terhadap regulasi perpajakan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kemudian pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini yaitu P-value sebesar 0,101 lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Faktor tarif pajak dianggap lebih relevan karena sistem pajak final yang jelas dan sederhana. Kesimpulannya, tarif pajak tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada sektor UKM. Penekanan pada sistem pajak yang jelas dan tidak terbebani wajib pajak lebih penting. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuannya yaitu P-value adalah 0,0003 lebih kecil dari 0,05, menunjukkan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Sanksi pajak berfungsi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Nah, kesimpulan penerapan sanksi perpajakan yang tegas mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak pada UKM. Studi lainnya yaitu Chandra dan Chandra tahun 2020, Arta dan Alfa Sadun tahun 2022 mendukung penemuan ini. Selanjutnya adalah pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan sistem e-filing terbukti meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepraktisan dan aksesibilitas e-filing menjadi faktor penting dalam mendorong kepatuhan. Implementasi e-filing terbukti secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di sekitar UKM. Penelitian ini dari Kusuma Wulandari tahun 2021, Nugroho 2021, Wulandini dan Sri Mindarti 2023 yang mendukung kesimpulan ini. Kemudian kesimpulan dan saran. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan, termasuk sanksi dan kemudahan e-filing, merupakan kunci utama dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UKM di Kota Semarang. Temuan ini mengidentifikasikan bahwa faktor edukasi dan kesadaran akan konsekuensi lebih berperan daripada besaran tarif pajak dalam mendorong wajib pajak agar melaksanakan kewajibannya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan adalah aspek krusial untuk mendorong kepatuhan wajib pajak UKM. Namun, untuk mendapatkan pemahaman lebih komprehensif, disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan melibatkan variabel modernisasi, mediasi, dan kontrol yang relevan.
Demikian presentasi hasil penelitian skripsi saya. Saya berharap hasil penelitian ini sangat bermanfaat dan memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang perpajakan dan kepatuhan wajib pajak pada usaha kecil menengah. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kemudahan dalam setiap langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.